Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahasa R, dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa R untuk nanti diimplementasikan pada mata kuliah text mining. R environment. R itu bukan hanya bahasa pemrograman, tapi juga lingkungan atau environment untuk komputasi, statistik, dan grafik. R merupakan proyek GNU yang dikembangkan oleh Bell Laboratories, yang sebelumnya itu ada AT&T, sekarang Lucent Technology, oleh John Chambers dan teman-temannya. R menyediakan berbagai macam tools statistik, dari linear dan pemodelan non-linear, uji statistik klasik, analisis time series, klasifikasi, clustering, yang bertujuan untuk menampilkan data yang diolah secara visual atau dalam bentuk grafik. Nah, untuk instalasinya nanti filenya sudah saya sertakan link di deskripsi, ada dua file, RStudio dan RGUI. Nah, ini adalah tampilan antarmuka RGUI. Itu merupakan bagian dari platform R yang telah diinstal tadi. Saya sudah install sebelumnya di sini. Ini versi 4.2.1 sudah saya install. Nah, ini adalah R console-nya. R console adalah window nanti yang kita gunakan untuk mengeksekusi dari fungsi R. Nah, pada konsol ini nanti dapat dieksekusi lebih dari satu fungsi. Konsol ini juga dapat digunakan untuk mengeksekusi program yang disimpan di dalam file script R. Nah, R console nanti dapat kita lihat ya di sini. Kita akan coba membuat sebuah fungsi. Pertama misalnya print hello world of R. Oke, kita bisa enter, hasilnya langsung ditampilkan di R console ini. Terus ada lagi editor. Kita bisa new script. Nah, di sini adalah Windows Editor untuk mengetikkan kumpulan fungsi R atau program script R. Nah, window ini tidak dapat digunakan untuk menjalankan fungsi, dia hanya untuk mengeditnya. Jadi tidak bisa langsung running seperti di konsol ini. Jadi ini hanya untuk editor. Nah, untuk menampilkannya tadi kita file new script, oke? Atau bisa menggunakan Ctrl N. Nah, misalnya kita di sini kita buat fungsi for i in 1 sampai 10. Nah, kita akan cetak paste. I itu adalah hello world of R. Oke, sudah ya. Nah, untuk menyimpannya kita bisa klik file, save, atau kita bisa klik file save. Nanti bisa di dokumen atau kalau saya mau simpan di folder saya di text mining, di R code saya sudah siapin folder. Nah, saya bisa simpan di sini, namanya misalnya hello world. Saya save. Oke, di sini sudah jelas. Nah, ada di sini text mining R code hello world. Jadi code editor ini tersimpan, filenya sudah tersimpan. Oke, kalau kita ingin menampilkan atau merunning di konsol, kita bisa kita pilih ya file source R code. Nah, yang sudah tadi kita simpan di sini ada. Nah, kita open. Nah, oke, di sini sudah di running atau hasil dari
source yang sudah kita buat di Windows Editor tadi akan running di konsol sebanyak 10 kali. Ini adalah code-nya. Source dari saya simpan di D di folder Rcode. Terus secara grafik, RGUI juga memiliki window grafik untuk menampilkan hasil dari fungsi menggambar grafik. Contohnya kita akan membuat sebuah fungsi menggambar plot atau plot ya. Kita buat di sini. Kita lanjutkan saja. Contoh membuat grafik X sama dengan C 1 2 3 4. Terus Y sama dengan C 2 4 6 8. Terus kita buat plotnya. Plot X, Y. Kita enter. Nah, di sini grafik dari plot. Ya, ini ada X 1 sampai 4, Y-nya 2 sampai 8. Di sini X-nya 1, Y-nya 2, 1,2, terus X-nya 2, Y-nya 4, ketemu plot di sini, terus X-nya 3, Y-nya 6, ketemu plot di sini, terus yang terakhir X-nya 4, Y-nya 8, ketemu. Jadi plot ini lurus. Oke. Itu adalah gambaran dari RGUI. Selanjutnya adalah RStudio. Saya tutup di sini. Nah, ini adalah RStudio. Saya buka dulu. Nah, RStudio tool ini adalah tool pemrograman atau IDE, Integrated Development Environment, dalam bahasa R yang memiliki antarmuka lebih baik daripada RGUI yang tadi kita sudah buat beberapa fungsi. Nah, RStudio ini memiliki dua versi lisensi. Yang pertama Open Source Edition dan Commercial Edition. Nah, filenya juga sudah saya taruh linknya di deskripsi. Nanti tinggal diinstalasi seperti biasa install. Gampang instalasinya. Oke, secara antarmuka saya sudah membuka RStudio ini. Ini adalah gambar antarmukanya. Di sini memiliki Windows Editor tadi sama seperti RGUI. Terus di sini ada konsol juga. Di sini konsol. Nah, di sini ada environment. Oke, di sini ada plot, ada environment, ada konsol, ada Windows Editor. Nah, environment ini nanti biasanya menampilkan objek atau variabel yang telah digunakan. Nah, di sini juga ada file fitur Explorer ya untuk melihat daftar file dan daftar folder seperti pada tab file ini. Nah, ini digunakan untuk membuat folder atau menghapus folder. Nah, kita coba praktekkan konsol seperti yang sudah kita buat tadi di RGUI ya. Tadi kita coba menggunakan print. Hello World ya tadi coba. Nah, kalau di di RStudio ini dia ada namanya Auto Text Complete. Lebih enak daripada RGUI. Nah, print hello. Kita enter. Nah, langsung running. Sama kayak di RGUI tadi. Itu lebih enak. Kita coba menampilkan grafik ya. Kalau di RStudio tadi kan tampil tuh plotnya. Kita coba menampilkan grafik atau plot di RStudio ini. Tadi X sama dengan C 1, 2, 3, 4. Terus Y sama dengan C 2, 4, 6, 8. Kita buat plotnya, plot. Nah, otomatis X, Y. Kita enter. Nah, di sini otomatis plotnya akan terbentuk atau terbuat di file di menu plot ya. Oke. Kita coba lagi melihat membuat sebuah fungsi. View iris. Enter. Nah, di sini view iris hasilnya ada di
file editor atau Windows Editor, ini ada Iris. Nah, area environment di sini nanti itu akan menampilkan variabel, berisi variabel atau objek yang dibuat ketika kita menjalankan perintah atau fungsi. Kita coba konsol sini. Bilangan 1 sama dengan 5. Enter. Nah, di sini otomatis akan muncul variabel yang kita buat di konsol. Bilangan 2 sama dengan 10, sama juga keluar. Hasil sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Enter. Nah, hasil muncul 15. Data di sini, data sama dengan Iris. Enter. Oke. Nah, kalau di fungsi ini, kode-kode yang kita buat ini, kita nggak bisa menyimpan, karena di sini nggak ada fungsi simpan untuk konsol. Nah, kalau kita ingin menyimpan, atau agar fungsi-fungsi yang kita buat itu tersimpan, kita harus menyimpannya itu dalam sebuah file. Nah, caranya yaitu tadi seperti argui, kita buat new file, atau kita bisa buat menggunakan Ctrl N ya, Ctrl Shift N. New file R script. Kita klik. Nah, di sini akan muncul Windows Editor baru atau file editor. Nah, kita coba menyimpannya. File save. Nah, kita simpan di program yang sama tadi, di folder yang sama. Nah, sudah saya siapkan R-code. Nah, di sini saya buat misalnya kode pertama ya. Saya save, saya enter. Nah, sudah tersimpan namanya kode pertama. Terus kita akan menyimpan atau membuat fungsi, misalnya bilangan 1 sama dengan 7, bilangan 2 sama dengan 6, hasil sama dengan bilangan 1 tambah bilangan 2. Terus kita cetak, print, paste, bilangan 1, koma, kita tambah, koma, bilangan 2, koma, sama dengan, koma, hasil. Oke, ini sudah. Nah, untuk menjalankan kode ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Cara pertama, kita bisa menjalankan dari baris per baris secara berurutan. Nah, kita letakkan kursornya di baris paling atas. Kemudian klik tombol run ini ya, run. Nah, secara otomatis nanti kursor itu akan pindah pada baris kode berikutnya. Kemudian, coba ya, klik run. Nah, di sini ada bilangan 7. Nah, ini kursornya masih pindah ke 2. Kita klik run lagi. Terus bilangan 6. Kita klik run lagi. Hasilnya bilangan 2. Terus bilangan 3. Kita klik run lagi. Nah, ini adalah hasilnya di konsol. Tampil ya. Nah, ini hasilnya 7
tambah 6, 13. Itu contoh running baris berbaris. Jadi semua kodenya dijalankan. Nah, cara ini biasanya kita gunakan agar kita bisa memastikan setiap baris code yang kita buat, baris 1 sampai 4 ini, itu ditulis secara benar atau enggak ada yang error. Nah, cara kedua itu langsung menjalankan seluruh isi file secara otomatis. Kita klik di sini menggunakan source. Nah, langsung semua file ini langsung otomatis ya. Source dari nama kode pertama hasilnya adalah ini. Nah, kita buat file kedua. Ctrl Shift N. Nah, ini kita simpan namanya kode kedua. Oke, kita buat sebuah fungsi for i in 1 sampai 10. Nah, kita cetak printnya adalah i. Oke, kalau kita mau jalankan satu-satu kita run. Tuh, langsung karena ini terakhir atau kita langsung menggunakan source. Tuh, source dari itu jalan. Oke, sekarang kita lanjut ke dasar-dasar dari pemrograman R. Nah, kita akan membahas dasar-dasar pemrograman R ini nanti untuk mendukung implementasi dari teknik dan metode pada text mining. Nah, untuk secara menu-menu pada RStudio ini sudah kita bahas, cara membuat file baru, cara menyimpan, dan cara runningnya. Nah, yang pertama adalah untuk dasar-dasar pada pemrograman R ini adalah working directory. Nah, working directory atau direktori kerja adalah direktori atau folder aktif pada suatu session. Nah, nanti user hanya dapat mengakses file script R dan file data yang berada pada working directory. Jika user ingin mengakses file di luar working directory, maka user harus menulis path directory atau folder dan nama file secara lengkap. Nah, untuk mendapatkan informasi working directory dapat digunakan fungsi getwd. Nah, kita bisa coba tulis di konsol sebenarnya. Kita coba ya, getwd. Enter. Nah, working directory-nya di sini di C user dokumen. Nah, untuk menentukan working directory kita dapat menggunakan fungsi setwd. Nah, kita coba setwd. Nah, kita tentukan di mana misalnya path underscore absolute. Nah, di sini nggak ada direktori yang tersimpan ya. Jadi kita harus mesetnya di mana tuh? Set direktori. Misalnya kita contoh setwd-nya di C. Setwd-nya ada di direktori C. Terus kita coba getwd. Nah, kita jalankan ya di C karena kita sudah set di C. Nah, atau kalau saya tadi mau menyimpannya di folder Rcode, ya saya harus menuliskan lengkap tuh. Setwd-nya ada di D di mana lengkap sampai direktorinya saya simpan di Rcode. Nanti ketika kita getwd ya otomatis akan tersimpan di folder itu. Nah, untuk direktori defaultnya tersimpan di sini. Oke, itu untuk working directory. Sekarang kita ke R session. Setiap RGUI atau RStudio dijalankan, maka akan digunakan sebuah R session. Begitu juga jika R console dijalankan pada command prompt. Nah, jika ada kebutuhan untuk menjalankan beberapa program sekaligus dengan menggunakan RStudio,
maka dapat dilakukan cara membuat session baru untuk setiap program. Nah, untuk membuat session baru pada RStudio, kita bisa memilih menu. Nah, untuk membuat session pada RStudio, kita ke menu atau new session start, kita buka lagi RStudio-nya. Nah, di sini ada aktif ya, ada 3 session RStudio. Nah, terbuka, kita bisa membuka lebih dari 1 session. Oke, saya close dulu. Nah, itu tadi ada 3 session yang terbuka. Sekarang ke variabel. Variabel pada R itu tidak perlu melakukan deklarasi tipe data untuk variabel digunakan, nggak seperti pemrograman yang lain. Kita harus mendeklarasikan variabel, misalnya tipe datanya integer, karakter, atau apa. Jadi langsung aja ya, nggak perlu kita deklarasikan nama variabelnya itu apa atau tipe datanya apa. Nah, untuk mendeklarasikan variabel pada environment R, kita bisa menggunakan 2 cara, menggunakan tanda sama dengan atau tanda seperti ini. Ini saya ketik di sini atau di konsol. Nah, saya buat di konsol. Ini contoh mendeklarasikan variabel. Contohnya A sama dengan 1. Nah, di sini seperti ini. Nah, ini data ini adalah tadi untuk data iris ya. Nah, ini keluarnya belakangan. Nah, kita klik jadi data di sini, iris. Untuk tipe datanya beda. Kalau tipe datanya berupa value, dia akan muncul di sini. Nah, ini data beda muncul. Oke, ini variabel A sama dengan 1, mendeklarasikan variabel, atau A kita buat seperti ini. Strip 2. Sama aja. Ya. Jadi bisa menggunakan sama dengan atau simbol seperti ini. Nah, kedua, ini mempunyai efek yang sama. Tanda panah seperti ini, kebalik, juga dapat digunakan cara terbalik. Misalnya 3 itu C. Tuh sama, ini hasilnya. C itu sama dengan 3. Jadi bisa A panah kebalik 2 atau 3 panah ke C. Jadi bisa digunakan secara terbalik. Nah, cara itu tidak berlaku ya untuk sama dengan. Jadi tidak boleh misalnya 1 itu sama dengan A. Itu nggak bisa, invalid. Jadi nggak berlaku untuk sama dengan. Kalau sama dengannya dimulai dari variabelnya dulu, dideklarasikan berapa. Tapi kalau panah ini bisa dibolak-balik. A panah ke arah panah 2 atau 3 panah ke C. Untuk melihat atau mengevaluasi nilai dalam suatu variabel atau objek, kita dapat melakukan dengan memanggil objek tersebut. Misalnya A, kita enter, A itu 2, karena kita sudah tulis hanya 2 yang terakhir, atau A1. Nah, pada RStudio, kode ini kita bisa tulis di window console ya, seperti ini. Kita window console karena bisa langsung running dan tidak tersimpan. Nah, window console ini juga bisa menjadi tempat untuk menampilkan output dari kode yang dituliskan. Jadi langsung. Nah, di sini ada tab history, nanti menampilkan kode yang sudah pernah ditulis. Ada historinya di window console yang sudah kita tulis di sini, itu semua ada di history. Ini ada terakhir. Yang kita ketik di konsol ada semuanya di history. Nah, kalau kita ingin merunning ulang programnya, kita bisa tinggal klik di sini, terus to console. Tuh. Dia akan memanggil kembali di konsolnya, itu ya. Kalau mau mengambil ulang program yang mau kita tulis. Jadi di historinya ada, kita klik to console, error, gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke fungsi. Selain menggunakan fungsi yang telah disediakan pada lingkungan R, pengguna dimungkinkan untuk membuat fungsi sendiri. Nah, sintak yang digunakan untuk membuat fungsi
ada dua fungsi, yaitu fungsi yang tidak mengembalikan nilai dan fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai, maka digunakan sintaks berikut ini. Atau ini. Nah, fungsi yang dibuat sebaiknya disimpan pada file script R. Nah, tadi untuk membuat file, kita bisa menggunakan menu file new, rscript, atau Ctrl+Shift+N. Nah, kita akan coba membuat fungsi Ctrl+Shift+N, baru kita save dulu namanya. Nah, ini aktif direktorinya, defaultnya di C tadi kita set ya. Saya mau menyimpannya di folder yang sama, di rcode, text mining, rcode. Nah, ini nanti saya copy, nanti saya set direktorinya di situ. Nah, namanya adalah fungsi. Save. Oke, saya set dulu direktorinya, set wd. Nah, di sini. Oh ya, sorry, next. Ada yang salah. Tanda itunya kebalik kalau nggak salah. Set wd. Oke, saya coba paste dulu, tapi ini saya balik. Harusnya nggak error. Oke, coba kita get wd. Oke, sudah benar ya. Jadi nanti otomatis working directory saya, get wd, get working directory, nanti otomatis akan tersimpan di rcode ketika saya membuat file baru. Saya sudah set. Oke, sekarang kita buat fungsi R-nya hello world. Ini adalah function. Print hello world. Nah, fungsi ini kita panggil di sini. Nah, pada fungsi R, selain ditulis deklarasi dari fungsi hello world, ini hello world deklarasi sebagai fungsi, juga terdapat pemanggilan fungsi. Yang dilihat pada baris terakhir di sini adalah pemanggilan fungsi. Selanjutnya filenya disimpan ya, Ctrl S. Tadi namanya fungsi, sudah sekarang kita running menggunakan false error. Kenapa error? Could not find function hello world. Fungsi hello world tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Karena di sini ada yang salah. L-nya cuma 1. Oke, kita save lagi, kita running source code-nya. Nah, ini adalah hasil dari running hello world untuk fungsi. Jadi kita membuat deklarasi fungsi hello world ini, deklarasinya sebagai fungsi, terus kita cetak fungsi dari hello world, kita panggil fungsinya hello world. Jadi untuk membuat sebuah program, kita harus teliti dalam membuat kode-kodenya. Ada kurang satu huruf pun akan terjadi error seperti itu. Nah, sedangkan kalau tadi adalah fungsi untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Nah, sintaknya seperti ini. Nama fungsinya, terus fungsi argumennya, terus isinya adalah isi fungsi, terus kita panggil fungsi tersebut. Nah, sedangkan fungsi yang mengembalikan nilai, kita gunakan sintaks seperti berikut. Nama fungsi, fungsi argumentasi, kita menggunakan return object. Atau nama fungsi, fungsi argumentation apabila sama dengan return object. Nah, kita coba menggunakan fungsi yang mengembalikan nilai. Kita membuat file baru lagi. Kita save. Nah, otomatis tadi direktorinya langsung ke sini.
fungsi 2. Kita save. Tambah sama dengan itu adalah fungsi dari A, B. Nah, C itu sama dengan A ditambah B. Kita mengembalikan nilainya, return C. Hasil sama dengan tambah itu berapa yang misalnya A-nya kita isi 10, terus B-nya 3. Kita cetak hasil. Cetak hasil. Oke. Kita save, kita running. Nah, hasilnya 13. Ini adalah fungsi yang mengembalikan nilai. Sekarang kita ke tipe data. Nah, walaupun variabel atau objek itu tidak harus dideklarasikan ya, seperti bahasa yang lain, misalnya A sama dengan misalnya A itu harus bertipe integer atau apapun itu tidak perlu ditulis deklarasinya, tetapi pada lingkungan R kita tetap harus mengenal macam-macam tipe datanya. Nah, pada tipe R, tipe datanya itu ada berapa? Yang pertama ada skalar, vektor, metrik, data frame, list, dan lain-lain. Nah, contoh tipe data skalar ini sering digunakan pada contoh-contoh sebelumnya ya. Contohnya adalah number. Itu secara default digunakan double, tipe data double. Atau karakter itu selain single karakter juga dapat menangani string. Terus yang ketiga logical itu bernilai true atau false. Terus tipe data yang kedua itu vektor. Nah, untuk membuat vektor itu digunakan bantuan fungsi C. Vektor dapat berisi tipe data skalar atau number, karakter atau logical. Nah, ini kita contoh menggunakan objek vektor. Kita buat di konsol. Vektor number C 1, 2, negatif 5, misalnya titik 13, 6, negatif 2,4. Nah, di sini vektor number seperti ini ya, keluar. Terus ada misalnya vektor karakter. Vektor char sama dengan C. Itu isinya adalah Muhammad. Terus contoh. Nah, di sini keluar vektor karakter muncul. Terus ada vektor boolean. Sama dengan C itu true atau false. True atau true. Nah, true, false. True itu logical untuk vektor boolean. Nah, kalau kita mau manggil variabel itu kita bisa ketik aja vektor tadi ada number. Isinya berapa? Enter. Nah, hasilnya ini.
Terus kalau kita memanggil vektor karakter, ntar lagi hasilnya ini. Kalau memanggil vektor boolean, hasilnya true, false, true. Nah, kalau kita ingin mengakses elemen dari vektor number, misalnya elemen keberapa, kita bisa menggunakan vektor number. Di sini nah, elemen ke-1 misalnya ya. Kita akan tahu elemen ke-1 adalah 1. Ini adalah elemen ke-1. Terus misalnya kita coba akses vektor number elemen ke-3. Ya, ini isinya 5,13 negatif. Ini adalah elemen ketiga. Elemen 1, elemen 2, elemen 3. Jika kita ingin mengakses beberapa elemen dalam sekaligus, misalnya kita akan mengakses 3 elemen atau menampilkan 3 elemen vektor number, kita bisa menggunakan ini aja langsung C, itu berapa aja yang mau kita tampilkan. Elemen 1 dan elemen 3 misalnya. Elemen 1 dan elemen 3 muncul 1 dan negatif 5,13. Kita ingin mengakses lebih dari satu elemen. Nah, jika kita ingin mengganti nilai elemen, kita juga bisa. Nilai elemen 1 kita ganti misalnya, bisa kita vektor number. Nomor berapa yang akan kita ganti? Misalnya nomor 1. Kita ganti. Langsung aja sama dengan misalnya negatif 13. Nah, kita cek. Kita tampilkan vektor number 13, nomor 1. So, hasilnya negatif 13. Karena kita sudah ganti menggunakan 13. Oke, tadi variabel untuk vektor. Nah, selanjutnya adalah faktor. Faktor ini kita bisa gunakan untuk mengelola data kategori. Faktor dapat dibuat dengan bantuan fungsi C, kurung buka kurung tutup, dan faktor kurung buka kurung tutup. Nah, kita buat contoh misalnya dimiliki nilai ujian akhir mahasiswa pada suatu kelas yang disimpan pada vektor berikut. Nah, kita coba menyimpan sebuah vektor. Misalnya di sini ada nilai UAS sama dengan C A. Itu isinya A, terus A, C, misalnya kita buat sembarang aja. Nah, ini contoh, kita buat variabel, terus kita panggil variabelnya. Ketika nilai UAS itu dipanggil nilai UAS, nah di sini nilainya akan muncul. Nah, untuk mengubah objek ini menjadi faktor digunakan fungsi faktor. Ya, kita tinggal aja nilai UAS itu sama dengan faktor nilai UAS.
Nah, kita running. Terus kita panggil nilai UAS. Nah, berubah kan? Ini adalah faktor. Nah, dari kedua output itu kita bisa melihat perbedaan. Di sini menggunakan vektor, di sini menggunakan faktor, atau tadi yang nilai UAS-nya dari vektor kita rubah ke dalam tipe data faktor. Nah, out pertamanya itu hanya memberikan nilai-nilai yang disimpan oleh objek nilai UAS-nya. Nilai A, C, B, A, E, dan D, A. Nah, setelah objek nilai UAS dirubah menjadi faktor, maka outputnya tidak hanya memberikan nilai yang disimpan objek, tapi juga menampilkan keterangan level yang mengkategorikan isi dari objek. Jadi ada levelnya, itu adalah A, ada B, C, D, dan E. Jadi level nilai ujiannya itu ada 5, A sampai E. Itu ada levelnya. Jadi dikelompokkan nilai A, nilai B, C. Jadi dirangkum lah nilai ujiannya itu apa aja sih. Oh, ternyata ada A, ada B, ada C, ada D, dan ada E. Itu adalah faktor. Nah, untuk mengubah nilai pada faktor itu harus sesuai dengan nilai yang telah dikategorikan, sesuai dengan nilai yang terlihat pada level. Ini. Nah, sebagai contoh, nanti kita akan mengubah, ya. Sebagai contoh, nilai levelnya kan ada A, B, C, D, E. Artinya kita tidak dapat mengubah nilai elemen selain nilai tersebut, karena sudah ada levelnya nih, A sampai E, sudah dikelompokkan. Nah, kalau kita ingin mengubah elemen 1 menjadi F, nggak bisa, karena sudah dikelompokkan A sampai E. Nah, misalnya kita ingin mengubah nilai yang pertama ini itu menjadi D ya. Kita tinggal nilai UAS, sama kayak tadi memanggil fungsi atau menampilkan fungsi 1, itu sama dengan D. Nah, seperti ini. Kita enter, nilai UAS-nya berapa jadinya? Tuh, nilai UAS-nya jadi D. Ya, levelnya tetap sama A sampai E. Atau kita kalau contoh merubah nilai UAS yang pertama ini menjadi F, karena levelnya kan tadi sampai E kan. Kita nilai UAS yang pertama tadi itu sama dengan F. Invalid. Karena level not available generated. Itu value-nya nggak bisa, ada warning message. Karena levelnya sudah ditentukan A sampai E. Jadi kita kalau mau merubah nilai harus berada di antara A sampai E. Karena F tidak termasuk di dalam kategori. Selanjutnya adalah tipe data matrix. Metrik adalah vektor yang memiliki atribut dimensi. Nah, untuk membuat metrik kita bisa mengikuti sintak seperti ini. Nah, keterangannya ini. Nah, dalam buat metrik harus diperhatikan bahwa seluruh kolom pada metrik harus berisi tipe data yang sama. Ingat, mata kuliah yang lain, struktur data. Matriks tipe datanya harus sama. Nah, seluruh kolom harus memiliki panjang yang sama. Kita akan membuat contoh metrik. Nanti kita buat dua buah metrik sederhana, tapi kita menggunakan parameter nilai Bayro yang berbeda. Nah, secara default nilai parameter Bayro adalah false. Kita buat metrik Y itu sama dengan matriks 20 n row sama dengan 5, terus n kolom itu sama dengan 4. Ini metriknya. Terus matriks Y. Nah, yang sudah kita buat, kita panggil
Nah, inilah bentuk dari matriks Y. Datanya 1 sampai 20. Ada 5 baris dan 4 kolom. Kita coba barisnya itu ada ke bawah ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5 baris. Kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Itu terbentuk. Nah, kalau kita coba menggunakan by true. Kalau defaultnya kan by false ya. Default nilainya itu false. Kita coba by true. Matrix. Dulu kita matrix X itu sama dengan matrix nilainya 1 sampai 20. Terus kita buat row-nya itu sama dengan 5 tetap. Terus kolomnya kita buat ada 4. Nah, defaultnya kita buat by row-nya adalah true. Kita enter, kita panggil lagi matrix X. Nah, kita enter, hasilnya seperti ini. Nah, dari contoh yang kita sudah buat, nilai yang diberikan pada metrik itu 1 sampai 20 yang cukup ditulis dengan cara ini ya. Kalau kita membuat nilainya 1 sampai berapa, nah, kita buat metrik Y, terus nilai berdasarkan kolom dan metrik. Jadi defaultnya tadi false, dia akan ngurut ke baris dulu diisi 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita buat by row-nya true, ya kita per baris nilainya diurutkan. Tapi kalau defaultnya false, kita nggak perlu tulis. Jadi dia by kolom dulu, isinya 1 sampai 5 by kolom, terus ngurut kolom kedua, kolom ketiga. Tapi kalau by row-nya kita isi true, ya dia akan mengurutkan per baris dulu. Baris 1 kita isi dulu, baris 2, selanjutnya sampai baris ke 5. Nah, kita akan buat contoh metrik yang lain. Data sama dengan C, itu kita isi misalnya 1, 2, 6, 2, 4, 6, 8. Ini kita isi datanya dulu. Terus nama baris sama dengan C R1, terus baris keduanya misalnya row 2. Terus nama kolomnya kita isi C kolom 1, terus kolom 2. Nah, variabel selanjutnya adalah matrix underscore Z itu sama dengan, kita buat tuh matriksnya isinya apa. Nah, yang pertama adalah data. Data itu adalah nilainya, isinya berapa. Kita panggil aja data. Kita bersama dengan, terus koma. Nah, kolomnya ada berapa? N row-nya. Kita buat 2. Terus, N row baris ya. N kolomnya kita buat juga 2. Karena tadi nama baris, nama kolomnya kan ada 2. Terus, by row-nya kita buat true. Terus dimensi name-nya kita buat sama dengan list dari nama baris itu yang tadi kita buat, terus nama kolom. Nah, ini dimensinya. Oke, enter. Terus kita panggil metrik Z. Nah, tadi enter. Nah, di sini ada nama kolomnya C1, C2,
nama row-nya R1, R2, isinya tadi sesuai data yang ditulis di 1, 26, 24, 68. Jadi dia karena di sini dibuat by row-nya adalah true, dia mengikuti urutan secara baris. 1, 26, 24, dan 28. Itu adalah contoh metrik. Nah, selanjutnya cara untuk mengakses metrik. Nah, dari contoh yang tadi kita sudah buat di sini, kita dapat menampilkan isi seluruh metrik cukup dengan memanggil nama objek metrik ya. Tadi kita sudah memanggil misalnya metrik X, metrik Z, segala macam. Nah, jika kita ingin mengakses seluruh baris pada metrik Z, perintahnya adalah ini. Matrix Z itu barisnya berapa? 2 ya. Koma. Baris kedua misalnya. Nah, ini contoh matriks baris kedua, yaitu tadi ada 24 dan 68. Itu matriks baris kedua. Atau bisa menggunakan ini, matriks Z itu row 2. Tadi kan kita sudah membuat row 2 kan, R2, nama barisnya. Kita enter lagi. Nggak ada NA karena di sini nggak ada, harusnya ada di koma. Matriks Z R2, kita kasih koma. Enter. Nah, sama. Kita bisa langsung memanggil nama barisnya, baris kedua, atau nama barisnya tadi R2. Di sini adalah R2. Atau misalnya kita panggil matriks baris kedua. Harus koma ya, 2,0 gitu. Jadi kalau kita hanya ingin memanggil kolomnya saja, ya kita kebalikannya. Matriks Z, dia kolom berapa? Di sini koma 1 misalnya. Ya. Kolom ke-1 adalah 1, 2, 4. Nah ini 1, 2, 4. Seperti itu. Kebalikannya kalau ini memanggil baris, ini manggil kolom. Jadi metrik itu adalah baris, koma, kolom. Baris dulu, baru kolom. Selanjutnya adalah array. Array adalah tipe data yang mempunyai karakteristik seperti matriks. Bedanya adalah dimensi yang dimiliki array itu dapat lebih dari 2. Seperti diketahui, metrik itu dimensinya 2 ya. N kali N atau baris kali kolom. Nah, kalau array ini memungkinkan memiliki dimensi lebih dari 2 atau 3. Bisa N kali N kali N atau N kali N kali N kali N dan seterusnya. Nah, ini adalah kita coba buat contoh objek bertipe array. Kita coba. Number array sama dengan array itu 1 sampai 27 nilainya, dimensinya sama dengan C 3, 3, 3. Panggil number array, enter. Nah, di sini ada 3 baris, 3 kolom. Beda dengan matriks. Jadi dimensi pertama ini sama, 3 baris, 3 kolom, 1 sampai 9. Dimensi kedua 10 sampai 18. Dimensi ketiga 19 sampai 27. Jadi kalau matriks itu cuma 1 dimensi atau 2 dimensi ya. Baris dan kolom gitu aja maksudnya. Tapi kalau array ada 3 dimensinya di sini. Bisa menampilkan lebih dari 3. Nah, kalau kita membuat dimensi yang lain misalnya atau dimensi lebih banyak, ini 1 sampai 27. Tapi dimensinya misalnya 4, bisa juga 3 kali 3 kali 3. Datanya berarti harus nambah lagi.
1 banding lebih ya. Berarti setiap satu dimensi ada 9 data. 9 kali 3, 27. Harus ada 1 kali 3, 6 berarti. 1 sampai 36. Dimensinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nanti ada dimensi yang ke-4. Nah, kalau kita ingin coba mengakses objek array berdimensi 3 kali 3 kali 3 ini, kita dapat melakukan dengan cara ini. Misalnya kita akan mengakses dimensi atau elemen keberapa gitu ya. Kita akses number array-nya itu yang keberapa misalnya. Dimensi ke 3, 1 misalnya. Kita coba aja. Keluarnya berapa? Keluarnya 9. Terusnya di mana sih? Nah, ini. Dia pada baris ketiga dan kolom ketiga untuk dimensi yang pertama. Ada hasil nilainya adalah 9. Sekarang data frame. Data frame lebih general dibandingkan dengan matriks. Data frame digunakan untuk menyimpan data tabular. Data frame ini dapat memiliki tipe data skalar yang berbeda. Kalau matriks tadi kan tipe datanya harus sama, tapi kalau data frame ini tipe datanya bisa berbeda, ya. Jadi datanya bisa berbeda, terus jumlah elemen seluruh kolom tetap harus sama, jumlah elemennya setiap kolom harus sama. Nah, berikut adalah sintaks yang dapat digunakan. Nah, kita akan membuat contoh menggunakan data frame. Contohnya misalnya A sama dengan C 1, 2, 3, 4 B. Ini adalah misalnya green, white, red, terus blue. C itu terbuat true, true, false. Sorry, ada kesalahan tadi, saya kurang C. Nah ini C-nya nggak boleh gede. Oke. C true, 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 dan false. Terus kita buat variabel data frame-nya itu sama dengan data titik frame itu adalah isinya A, B, C, terus string s vector itu kita set false. Selanjutnya names itu adalah data frame tadi yang sudah kita buat. Nah, ini data frame terus sama dengan C. Itu ada ID, kita tuh set ID, terus color, terus satu lagi adalah paste. Enter. Nah, sekarang kita panggil data frame-nya. Data frame. Enter. Nah, ini adalah data frame. ID ada 4, ada color. Jadi beda dengan matrix. Matrix itu di dalam matrix tipe datanya harus sama. Kalau matrix ya. Tapi kalau data frame ini tipe datanya harus beda. Boleh beda, tapi setiap kolom harus sama. Misalnya di ID nih, berarti harus sama 1 sampai 4. Terus untuk kolom yang kedua color, dia tipe datanya harus sama.
green, white, red, blue itu sama. Terus tipe data di kolom paste ini menggunakan boolean ya, true atau false. Jadi di dalam satu buah frame itu boleh menggunakan beberapa tipe data yang sama. Seperti pada pertemuan pertama kita membahas tentang tabel yang terstruktur, itu kan setiap kolom harus mempunyai data yang sama. Nah, misalnya kita akan mengakses elemen pada data frame. Kita caranya sama seperti sebelumnya. Kita akses aja data frame, data yang keberapa, misalnya 4,1, kita enter. Berarti data frame yang keempat, baris keempat, kolom 1 adalah 4. Atau kita coba data frame baris kedua, kolom kedua, harusnya isinya adalah white. Ini baris kedua, kolom kedua adalah white. Tapi kalau kita ingin mengakses seluruh baris atau seluruh kolom, kita tinggal nulis gini aja. Data frame. Barisnya misalnya kita ingin mengakses baris kedua. Ya gini aja 2, koma. Kita enter. Nah, baris kedua ya ini, 2, white dan true. Atau kalau mau mengakses kolomnya saja, ya langsung koma, kolom ketiga misalnya. Enter. Nah, kolom ketiga ya ini, true, true, false, false. Seperti itu ya. Nah, sedangkan jika kita ingin mengubah nilai pada suatu elemen, ya kita yang akan kita rubah yang mana? Misalnya data frame yang nilai yang berapa? Misalnya 1 ke 1. Kita rubah nilainya menjadi 2 misalnya. Bisa nggak sih? Coba aja. Nah, kita panggil lagi data frame. Enter. Nah, nilainya jadi 2. Karena kita sudah ganti di sini data frame 1 ke 1 itu 2. Jadi nilainya ID-nya 2, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, sekarang kita ke list. Fungsi list dapat digunakan untuk membuat objek yang di dalamnya berisi banyak objek dengan tipe data yang beragam. Nah, contoh di dalam sebuah objek akan dibentuk fungsi list. Nah, ini dapat berisi tipe data skalar, vektor, metrik, dan lain-lain. Nah, kita akan coba membuat contoh dari fungsi list. Yang pertama, A sama dengan C, 1, 2, 3, 4. Terus Y sama dengan matriks 1 sampai 20 nilainya. Terus ada baris, misalnya kita buat 5 baris. Terus kita buat 4 kolom. Mahasiswa sama dengan kita buat listnya itu namanya ada Adi, terus my number sama dengan A, my metric sama dengan Y, umurnya itu misalnya 21. Nah, ini contoh. Terus kita tinggal panggil. Nah, sebagaimana yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya tentang data frame, kita telah membuat vektor A. Dan pada bahasan bagian tentang metrik, dibuat matriks Y. Nah, dari contoh kode ini, bahwa list itu dapat menampung data yang beragam. Tipe data beragam. Tinggal panggil nih.
mahasiswa. Nah, di sini namanya Adi. Numbernya ada 4. My numbernya kita panggil A, ada 4. Terus my metriknya adalah Y. Ini adalah metriknya Y dipanggil. Terus umurnya 21. Itu ya. Sedangkan cara untuk mengakses isi data yang disimpan di dalam list, kita bisa menggunakan sintaks seperti ini. Nama objek. Isi adalah indeks. Sintaksnya seperti ini, nama objek, terus indeksnya indeks keberapa. Nah, kalau kita tadi nama objeknya adalah mahasiswa, ya tulis saja mahasiswa. Nah, indeksnya indeks keberapa tuh? Indeks pertama atau indeks kedua? Kita contoh indeks pertama. Nah, indeks pertama adalah Adi. Kedua, misalnya, ya ini 1, 2, 3, 4. Indeks kedua adalah my number, indeks pertama Adi, indeks ketiga adalah matriks. Indeks keempat adalah umur. Nah. Oke. Jadi di sini ada 4 indeks, 1, 2, 3, 4. Oke. Kita sudah membahas macam-macam variabel tipe data di dalam bahasa R. Oke, untuk materi kali ini kita cukup sampai di sini. Kita akan sambung materi selanjutnya tentang pemrograman dasar menggunakan R untuk mendukung implementasi dari text mining. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.